Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 19 Agustus pukul 22 lewat 16 menit. Gua mau bahas request dari teman di YouTube. Bang, coba bandingkan antara TPMA dengan PSSI. Nah, sejujurnya guys ya, ini juga merupakan pilihan yang sulit. Kemarin itu gua bahas Cimory melawan apa Mayora, dan gue bilang itu pilihan yang sulit. PSSI sama TPMA sebenarnya juga cukup sulit. Tapi yang perlu lu tahu guys ya, kalau membandingkan head to head ya, apple to apple, TPMA itu bandingannya sama MBSS yang video ini sebelum gue buat nih guys, yang dua video sebelumnya gitu kalau nggak salah tadi pagi. PPMA itu head to headnya, apple to apple-nya itu sama MBSS. Ya, mereka sama-sama fokus di kapal tunda, kapal tongkang, ya, sama ya floating crane ada lah nggak banyak tapi ada. Kalau PSSI agak beda guys, dia sebenarnya lebih besar sedikit dibandingkan TPMA. Jadi ya dibilang apple to apple sih masih ya, cuman memang yang tadi gue bilang agak lebih besar sedikit dan ada beberapa aset serta segmen PSSI yang tidak dimiliki oleh TPMA. Nah, sekarang kita bahas guys ya. PSSI dan TPMA itu kalau dari market cap kecilan PSSI ya, harga sahamnya segini, book value-nya PSSI 490, otomatis pernya memang lebih murah TPMA. Secara PBV lebih murah PSSI. Gross profit marginnya TPMA lebih cuan ya. Karena biasanya gini guys, ketika sebuah perusahaan dia fokus ke satu bidang ya, biasanya dia gross profit marginnya lebih besar. Ya, contohnya TPMA ini, dia memang bidangnya ya udah yang tadi gue bilang. Sedangkan PSSI lebih luas, ya dia memang sudah punya anak perusahaan, kemudian dia juga asetnya lebih besar, jadinya gross profit marginnya lebih kecil karena beban yang dikeluarkan juga lebih besar. Net profit marginnya juga lebih bagus TPMA, ROE-nya lebih bagus TPMA, return on assetnya TPMA. Nah, salah satu indikator terpenting ya, lu boleh lihat yang lain, tapi ROA atau return on asset adalah salah satu indikator terpenting salah satu indikator penting untuk melihat saham-saham pelayaran. Sebenarnya nggak cuma pelayaran sih, tapi yang lain juga gitu. Cuman gini, pelayaran itu atau kapal bongkar muat komoditas ya guys ya. Terkadang tergantung dari volume permintaan perusahaan-perusahaan komoditas. Ada yang nyewanya dalam waktu 1 tahun, ada 2 tahun, ada yang panjang bisa sampai 5 tahun bahkan 10 tahun. Nah, seberapa efisiensikah dan efektifkah perusahaan pelayaran dari aset-asetnya itu bisa menghasilkan keuntungan, dan dalam hal ini TPMA lebih baik daripada PSSI. Dernya PSSI lebih kecil, lebih sehat, walaupun dua-duanya sama-sama sehat ya. Return dalam 5 tahun PSSI lebih besar 151% ya. Return dalam 3 tahun PSSI cuan. Return dalam 1 tahun TPMA cuan ya. Asetnya lebih besar PSSI seperti yang tadi gue bilang. Berarti kalau misalkan kita compare tuh 2 3 4 5 6 7 7 tuh 2 3 4 5 6. Wah, yang hijau banyakan ini nih, banyakan PSSI ya. Kesimpulannya apa dong? Nah, kita lihat dulu guys. Nah, ini pertumbuhan revenue, laba bersih dan ekuitasnya ya guys ya. Untuk PSSI nih 59% kalau dibandingkan tahun 2020 pertumbuhan revenue-nya. Revenue tahun 2022 meningkat 10% ya. Tahun 2023 turun. Tahun 2024 nggak usah dihitung karena memang kondisinya belum berjalan 1 tahun. Sedangkan untuk TPMA ini pertumbuhan revenue-nya 6% tahun 2021, tahun 2022 49%, tahun 2023 bertumbuh 6%, tidak ada minusnya. Kalau PSSI ada minusnya tahun 2023 minus. Demikian laba bersihnya ya, laba bersihnya PSSI lebih rendah daripada TPMA karena ya kita juga nggak bisa bandingkan ya, karena TPMA waktu itu sempat melaksanakan reg issue juga, ekuitasnya juga bertumbuh. TPMA cuman overall ya lebih besar pertumbuhan ekuitasnya PSSI, lebih besar PSSI pertumbuhan ekuitasnya.
PSSI itu 21%, 27%, dan 16%. Oke, itu cuma angka, guys. Tapi yang terpenting begini, guys. Kita harus bisa membedakan antara TPMA dan PSSI. TPMA itu fokus di kapal tunda, kapal tongkang, dan ya, itu dia floating crane. Jadi dia memang murni pelayaran. Sedangkan PSSI itu ada kapal tunda, kapal tongkang, ya, ada floating crane, ada fasilitas muatan apung, dan juga ada kapal curah besar. Kapal curah besar ya itu ya yang kayak kapal induk, dia mengangkat komoditas juga. Dia kalau nggak salah ada 5 atau 4 gitu. Nah, itu PSSI, guys. Jadi hal tersebut juga berbeda ya saat pajaknya. Kemarin gue juga pernah bilang kan, pajaknya itu kalau TPMA betul langsung dikenakan pajak final. Karena perusahaan pelayaran ya, lu bisa lihat di sini nih pajak final TPMA nih, guys. Ya, kita ke catatan nomor 11. Dia akan dikenakan 1,2% dari omset. Itu pajak final nih, guys. Ini apa nih? TPMA kan ya? Nah, ini nih, guys nih. Beban pajak final. Di sini nanti lu lihat PSSI akan kena segitu nih. Kita di catatan nomor 11 ya. Nah, ini nih, guys nih. Catatan nomor 11. Dia akan dikenakan langsung beban pajak final. 1,2% ya, guys ya tuh. Ya. Pajak penghasilan final merupakan pajak atas pendapatan yang berasal dari jasa pelayaran yang dikenakan tarif 1,2%. Jadi TPMA yaitu kenanya pajak final aja. Beda dengan PSSI. Dia selain dikenakan pajak final juga dikenakan pajak penghasilan. Karena apa? Ya itu tadi asetnya lebih besar, dan PSSI juga merangkap ya sambil meremajakan armadanya ya. Nih beban pajak penghasilan. PSSI ini juga terkadang dalam beberapa tahun terakhir menjual asetnya, sehingga ya disitulah jadi kayak perusahaan trading juga sebenarnya. Ketika harga kapal besi lagi tinggi-tingginya, PSSI jual tuh, jadi dia dapat dengan harga yang cukup besar. Ini bisa positif, bisa negatif untuk PSSI. Negatifnya adalah ya kenapa harus dijual kan ya. Cuman positifnya adalah perusahaan ini bisa fleksibel. Ya dia bisa mencari potensi cuan dari sektor lain. Kayak begitu, guys. Nah, yang bisa membuat si PSSI lebih fleksibel itu karena memang PSSI ini dia praktis, guys ya. Cuman tinggal memiliki kontrak dengan Dian Cipta Mas Agung dan Bukit Prima Bahari. Ya konsumennya bukan ini doang, cuman kontrak sampai tahun 2025 dan 2026 yang tertera di laporan keuangannya ini. Kayak gitu. Sedangkan TPMA itu punya kontrak yang lebih banyak, walaupun mayoritas selesai pada tahun 2024. Nah, ini kelihatan nih, guys ya. Di sini, guys nih. Selesai tahun 2024 bulan Desember. Apakah ini nanti akan diperpanjang atau tidak? Ya tergantung. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa TPMA itu melakukan right issue, kenapa harus membeli kapal, sedangkan industri yang sejenis seperti PSSI justru menjual kapal. Karena TPMA ini memang memiliki banyak kontrak dengan perusahaan-perusahaan komoditas. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan komoditas ini tidak dilayani, bahaya, guys. Pertama, dia bisa kehilangan konsumen. Yang kedua, bisa kena penalti atau denda kalau tidak bisa menyesuaikan dan menjalankan sesuai dengan kontraknya. Makanya TPMA memang melakukan right issue. Nah, sekarang kesimpulannya. Kalau misalkan sekarang ya, guys ya, ini dua-duanya perusahaan bagi dividen loh, dan rutin bagi dividen. Sekali lagi, ini gue sempat bilang bahwa agak sulit ya. Tapi kalau misalkan untuk saat ini, guys ya, melihat kondisi seperti ini, gue lebih memilih TPMA. Tetap lebih memilih TPMA. Tapi bukan berarti TPMA juga bisa melakukan hal yang sama seperti PSSI. Apa? Ya dia fleksibel, ketika nanti udah nggak itu pas kapalnya dijual gitu. Jadi tetap untuk saat ini gue masih milih TPMA, tapi bukan berarti si PSSI ini nggak layak untuk dikoleksi. Dia tetap bagus, tetap murah valuasinya. Dia juga membagikan dividen yang rutin, dan ya kita tahu ya bisnis keduanya ini cuan sebenarnya. Apalagi di saat banyak perusahaan-perusahaan komoditas itu meningkatkan volume penjualannya. Itu, guys.
Ya, tapi kesimpulannya untuk saat ini gue tetap lebih memilih TPMA. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, ya guys ya. Gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.